Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hussein dengan NIM 25010210034. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS, yaitu mengenai ringkasan materi dari pertemuan 9 sampai pertemuan ke-14. Sebelumnya di sini kami tidak pernah menerima materi yang sesuai dengan pertemuan 9 sampai pertemuan 14. Materi kami yang dikasih di mata kuliah pemrograman mobil lanjut di pertemuan 9 yaitu sampai pertemuan ke-14, yaitu tentang kerut saja. Nah, maka dari itu saya di sini akan menjelaskan aplikasi yang sudah saya buat yaitu jasa jahit. Aplikasi ini dikembangkan menggunakan Android Studio dengan bahasa pemrograman Java dan menggunakan SQLite sebagai database lokal. Tujuan dibuatnya aplikasi ini adalah membantu pelanggan dan penyedia jasa jahit dalam mengelola akun, penyimpanan data, ukuran pelanggan, serta mengelola pesanan dengan lebih mudah dan terstruktur. Proyek ini terdiri dari dua bagian utama. Bagian pertama adalah folder Java yang berisi seluruh logika pemrograman seperti proses, login, register, pengelolaan database sesuai pengguna, data, ukuran pesanan, dan profil. Ada di tampilan file ini. Bagian kedua adalah folder layout XML yang ada di sini, yang digunakan untuk membuat tampilan antar muka aplikasi. Selain itu, terdapat folder drawable yang ada di sini. Yang menyimpan ikon aplikasi dan folder values yang berisi warna, string, dan tema aplikasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan Android Manifest. Ada di sini. File ini merupakan konfigurasi utama aplikasi Android. File ini saya mendaftarkan seluruh activity yang digunakan dalam aplikasi, yaitu login activity, sign up activity, main activity, profile activity, orders activity, dan measurement activity. Ini. Selain itu, login activity dijadikan sebagai halaman pertama karena memiliki intent, filter main, dan launcher, sehingga saat aplikasi dibuka, pengguna langsung diarahkan ke halaman login. Manifest juga mengatur ikon aplikasi, tema aplikasi, serta konfigurasi backup aplikasi. Nah, selanjutnya saya akan bahas di database helper Java. Nah, di sini kelas ini merupakan pusat pengelolaan data SQLite. Database yang saya gunakan bernama Jasa Jahit Pro. Dengan versi database di dalam kelas ini dibuat beberapa tabel. Tabel pertama adalah tabel user yang ini. Tabel user yang menyimpan data akun pengguna seperti username, password, email, nomor telepon. Nah, tabel kedua adalah tabel order yang digunakan untuk menyimpan data pesanan jasa jahit. Selain itu, terdapat tabel measurement, yaitu yang digunakan untuk menyimpan data ukuran pelanggan. Kelas database helper juga memiliki berbagai metode untuk melakukan operasi CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Activity lain seperti
login activity, signal activity, measurement activity, orders activity, dan profile activity akan memanggil metode yang ada pada database helper sehingga seluruh pengelolaan database dilakukan secara terpusat. Nah, selanjutnya kita akan bahas di session activity, session management manager data ini. Kelas ini menggunakan share preference untuk menyimpan status login pengguna. Saat login berhasil, aplikasi akan menyimpan user ID dan username sehingga pengguna tidak perlu login kembali setiap membuka aplikasi. Session Manager memiliki fungsi create login session untuk membuat session is log untuk mengecek apakah pengguna sudah login, dan logout untuk menghapus session ketika pengguna keluar dari aplikasi. Nah, seperti ini kodenya. Selanjutnya kita akan bahas di Signal Activity. Signal Activity ini digunakan untuk register pengguna baru. Pada halaman ini, pengguna mengisi username, password, dan email, nomor telepon. Ketika tombol register ditekan, aplikasi mengambil seluruh data dari edit text, kemudian melakukan validasi. Nah, di sini ada pengondisian. Jika data valid, maka aplikasi menyimpan akun baru ke tabel user menggunakan database helper. Apabila proses berhasil, maka pengguna akan diarahkan ke halaman login untuk masuk menggunakan akun yang baru dibuat. Selanjutnya kita akan bahas di activity Signal XML. Ada di sini. Nah, layout Signal berisi beberapa komponen, yaitu edit text, username, password, email, phone number, button, register, dan text view yang mengarahkan pengguna kembali ke halaman login apabila sudah memiliki akun. Selanjutnya kita akan ke login activity.java. Login activity merupakan halaman autentikasi pengguna. Saat aplikasi dibuka pertama kali, Session Manager akan memberikan apakah pengguna sudah login. Jika session masih aktif, maka aplikasi langsung membuka main activity. Namun, jika belum login, maka pengguna diminta masukkan username dan password. Data tersebut akan dicek melalui database helper. Jadi, sini. Apabila sesuai, maka Session Manager membuka session login dan pengguna masuk ke halaman utama. Jika tidak ada sesuai, maka aplikasi menemukan pesan login gagal menggunakan toast. Selanjutnya kita akan bahas ke activity login XML. Ada di sini. Halaman login terdiri dari edit text, text view, username, password, tombol login, serta register yang digunakan untuk berpindah ke halaman pendaftaran. Tampilan dibuat sederhana agar mudah digunakan oleh pengguna. Seperti ini tampilannya. Nah, selanjutnya kita akan bahas ke main activity.java di tampilan ini.
Main activity merupakan halaman utama aplikasi. Pada halaman ini, aplikasi menampilkan ucapan selamat datang sesuai username yang sedang login. Main activity juga menampilkan status aplikasi beserta tanggal saat ini. Selain itu, tersedia tombol navigasi menuju halaman profil. Measurement dan orders. Sebelum halaman utama ditampilkan, aplikasi terlebih dahulu memastikan bahwa pengguna sudah login melalui Session Manager yang ini. Selanjutnya kita akan bahas activity main XML. Nah, tampilan depannya kayak gini. Nah, sesuaikan, kita akan lihat kodenya seperti ini. Di dalamnya terdapat judul aplikasi, informasi status, tombol menuju profil, tombol data ukuran pelanggan, dan tombol daftar pesanan. Ada image untuk tampilan gambarnya. Seluruh menu dibuat sederhana agar pengguna mudah berpindah ke setiap fitur. Selanjutnya kita akan membahas ke measurement activity. Measurement activity digunakan untuk mengelola data ukuran pelanggan. Pengguna dapat menambahkan label ukuran, misalnya baju kerja atau jas, kemudian mengisi detail ukuran seperti lingkaran data, panjang lengan, dan ukuran lainnya. Data tersebut akan disimpan ke database SQLite. Selain menambahkan data, pengguna juga dapat dilihat daftar ukuran, mengubah data ukuran maupun menghapus data ukuran yang sudah tidak diperlukan. Semua data ukuran hanya ditampilkan sesuai pengguna yang sedang login. Selanjutnya kita akan bahas activity measurement XML. Di sini tampilan depannya seperti ini. Pada halaman ini terdapat edit text, label, edit text, detail ukuran tombol, tambah, serta list view yang menampilkan seluruh data ukuran pelanggan. Ketika salah satu data dipilih, pengguna dapat melakukan edit maupun delete. Selanjutnya kita akan bahas di order activity Java. Order activity digunakan untuk menampilkan seluruh data pesanan jasa jahit. Data diambil dari tabel orders pada database SQLite. Kodenya seperti ini. Seluruh pesanan ditampilkan dalam bentuk list view. Yang ini. Saya melihat daftar pesanan. Pengguna juga dapat menghapus pesanan melalui fitur tekan lama atau long klik yang akan menampilkan dialog konfirmasi. Selanjutnya kita akan bahas activity orders XML. Tampilan depannya seperti ini. Nah, kodenya seperti ini. Layout orders terdiri sebuah list view ini yang digunakan untuk menampilkan seluruh daftar pesanan yang tersimpan pada tabels. Daftar tersebut akan diperbarui secara otomatis ketika terjadi perubahan data. Kodenya seperti ini. Terdapat linear layout, list view. Nah, selanjutnya kita akan bahas ke profil activity Java. Ada di bagian folder ini. Nah, profil activity ini digunakan untuk mengelola informasi
akun pengguna. Pada halaman ini pengguna dapat memperbarui email dan nomor telepon. Selain itu, pengguna juga dapat mengganti password. Apabila pengguna ingin menghapus akun, aplikasi akan menampilkan dialog konfigurasi sebelum data benar-benar dihapus dari database. Selanjutnya kita bahas di activity profil XML. Halaman depannya kayak gini. Nah, halaman profil terdiri dari view, text view, email, edit text, nomor telepon, edit text, password baru, tombol update profil, tombol ganti password, dan tombol hapus akun. Nah, seperti ini kodenya, tombol ubah profil. Seperti ini kodenya. Selanjutnya kita akan bahas ke folder drawable dan values. Nah, di sini folder drawable berisi ikon aplikasi. Nah, yang ada di tampilan depannya. Sedangkan folder values terdiri dari colors XML yang menyimpan warna aplikasi, string XML yang menyimpan seluruh teks aplikasi, serta themes XML yang mengatur tema aplikasi agar tampilan konsisten. Ada di values ini. Nah, selanjutnya kita akan pindah ke cara kerja aplikasi ini. Kita akan running. Nah, pada menu utama terdapat selamat datang untuk sambutan bagi orang yang mau memasukkan akun yang sudah dibuat. Nah, di sini kalau belum mempunyai akun, kita bisa klik belum punya akun. Nah, kita masukkan username. Contoh username-nya Ihsan, password 12345, email ihsan@gmail.com, nomor telepon 080. Nah, kita klik daftar. Nah, registrasi sudah berhasil. Nah, kita akan masukkan username yang sudah kita buat tadi, yaitu Ihsan, dengan password 12345. Nah, kita klik login. Jika login berhasil, Session Manager akan menyimpan sesuai sehingga pengguna tidak perlu login kembali. Pengguna kemudian masuk ke halaman utama dan dapat melihat menu profil yang ada di sini pojok, management atau orders. Ini adalah orders kita klik untuk melihat, untuk membuat order. Nah, pesanan jahit baju baru diterima, karena order diterima. Kita coba lagi, kita akan, nah, pesanan pakaian diterima. Kita coba lagi, nah, pesanan jahit kebaya diterima. Nah, kita bisa melihat pesanan kita di riwayat pesanan.
Nah, inilah pesanan yang sudah kita buat tadi. Ada jahit baju baru, ada permak pakaian, dan ada jahit kebaya. Nah, sesuai dengan tanggal dan jamnya. Selanjutnya kita akan mengelola ukuran dari pesanan kita tadi. Contoh, kita akan membuat baju kemeja dengan ukuran lengan 50, panjang 65. Kita akan klik tambah untuk melihat apakah ini sudah membuat ukuran atau belum. Nah, kita akan klik tambah. Nah, maka ukuran ini sudah dibuat. Kita juga bisa menghapus ukuran ini dengan menekan tombol tahan di bagian ini. Nah, apakah ingin mengedit data atau apakah ingin menghapus, kita akan klik hapus. Klik ya, maka data ukuran tadi itu akan kehapus. Kita akan tulis baju kebaya ukuran 55, lengan 55, panjang 65. Klik tambah. Nah, ukuran berhasil disimpan. Selanjutnya saya akan bahas di bagian cara kerja di profil ini. Nah, di sini terdapat menu email, telepon, dan password baru yang ingin kita edit. Yang tadi itu emailnya Ihsan Gmail, sekarang Ihsan dulu gmail.com. Nomor telepon kita ubah juga, gunakan 87 23. Nah, kita akan ubah update profil. Nah, profil diperbarui atau berhasil. Nah, kita akan ubah passwordnya. Yang tadi 1-5, sekarang 54321. Kita ganti. Nah, password berhasil diganti. Kemudian apabila kita ingin menghapus akun di sini, maka semua akan kehilang, termasuk pesanan-pesanan yang sudah kita buat tadi. Nah, saya akan kembali ke menu awal. Kita akan hapus dulu. Nah, sini saya akan masukkan nama tadi, Ihsan, passwordnya 54321 yang sudah diperbarui tadi. Kemudian kita klik login. Karena ini sudah terhapus, tadi kita akan buat kembali. Ihsan password 45 mail Ihsan gmail.com. Nah, register berhasil. Kita akan masukkan password yang tadi, Ihsan kan 2345. Login berhasil. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait aplikasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.